Shalom, damai di hati. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-12. Di bawah perikop, kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Ayat yang ke-12, Ya Allah kami, tidakkah Engkau menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada saat ini yaitu jangan menyerah. Siapa di sini yang tidak mempunyai masalah dan pergumulan dalam kehidupannya? Saya maupun saudara-saudara mempunyai masalah dan pergumulan di dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu, ketika kita banyak menghadapi masalah dan tantangan dalam hidup ini, harus kita sadari semua ada gunanya, yaitu untuk membuat kita lebih mengerti arti hidup ini, lebih kuat dalam menjalani hidup, dan tidak mudah menyerah. Allah tidak mengajarkan kita untuk lelah. Di dalam Alkitab, Tuhan mengajarkan 2 hal, yaitu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan jangan menyerah. Menyerah dan berserah adalah 2 hal yang berbeda. Menyerah artinya kita tidak memiliki daya juang, tidak melakukan apa-apa, dan menerima sebagai suatu nasib. Sementara berserah adalah kita mempercayakan hidup kita di dalam Tuhan dan kita masih akan melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana agar kita tidak mudah menyerah? Yang pertama, apa yang kita dengar itu yang akan menentukan. Maksudnya yaitu jika kita ingin menjadi manusia yang tidak mudah menyerah, janganlah menjadi manusia yang hanya mendengar berita-berita dari luar yang tidak pasti dan mendengar hal-hal yang tidak baik, tetapi dengarkanlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan bukan hanya sebuah cerita, tetapi firman Tuhan adalah sebuah kabar baik dan fakta dapat memberikan kekuatan, penghiburan di saat keadaan yang tidak baik sekalipun. Oleh sebab itu, apapun yang kita dengar di dunia ini, tetap kita harus memprioritaskan untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, jangan bereaksi, tetapi belajarlah berespon dengan benar. Saudara-saudara, saat mendengarkan suatu berita, janganlah bereaksi, karena dengan bereaksi akan membuat kita menjadi panik, tetapi meresponlah, yaitu mendengarkan, kemudian mempertimbangkan dan mencari tahu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi berita yang didengar. Setelah itu, baru bertindak. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan tidak akan merugikan diri sendiri dan tidak akan menimbulkan kepanikan. Allah ingin kita memiliki respon yang benar, bukan cepat bereaksi. Yang ketiga, jangan putus asa dalam mencari Tuhan. Tuhan lebih tertarik kepada manusia daripada menyelesaikan masalah manusia. Karena di mata Tuhan, persoalan itu baik bagi manusia. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti putus asa ketika Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Tetapi, tetaplah berdoa dan berharap kepada Tuhan, karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan yang keempat, kita harus fokus pada Yesus, bukan fokus pada masalah. Di saat kita hanya fokus kepada masalah, tanpa kita sadari, masalah tersebut akan mengubang dan akan mempersulit keadaan. Tetapi, saat kita berfokus pada Yesus, yang akan kita dapatkan adalah pengharapan, penghiburan, dan jalan keluar. Oleh sebab itu, jalani hidup kita dengan berfokus kepada Tuhan dan mata kita tertuju kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan akan banyak mengalami masalah dan persoalan. Tetapi pada hari ini, melalui firman Tuhan, kita diingatkan untuk tidak mudah menyerah. Tuhan ingin kita untuk tidak mendengarkan berita atau hal negatif di luar sana, tetapi banyaklah mendengar firman Tuhan. Tidak hanya itu, tetapi milikilah respon yang benar terhadap masalah dan jangan putus asa dalam mencari Tuhan. Karena Tuhan akan dapat menyelesaikan setiap permasalahan kita. Dan Tuhan ingin kita tetapi berfokus kepada Tuhan, tidak fokus kepada masalah yang sedang kita hadapi. Dengan kita berfokus kepada Tuhan dan mata kita tertuju kepada Tuhan, kita meyakini Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Amin firman Tuhan.